Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan gelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi pada Kamis pagi ini. Lalu untuk mengetahui informasi terkini dari gedung MK, sudah ada rekan kami, Prita Sega. Selamat pagi Sega, silakan dengan kondisi terkini di sana. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa TV One. Benar bahwa hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan MKMK terhadap 5 laporan pelanggaran kode etik dan pelanggaran Hakim Konstitusi. Di mana kalau sesuai jadwal yang harusnya sudah diinformasikan kepada para media ataupun wartawan, ini akan digelar pada jam 9. Namun kalau dilihat di situasi di gedung 2 Mahkamah Konstitusi hari ini, masih belum terlihat adanya tanda-tanda dimulainya sidang hari ini. Namun kalau kami memantau sejak tadi pagi bahwa sekitar tadi pukul 9, pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, pelapor dalam sidang hari ini yakni pelapor Ziko Simanjuntak beserta juga timnya sudah tiba di gedung 2 MK hari ini, di mana masih di dalam ruang tunggu pemohon ataupun pelapor. Dan pemirsa, kalau memang sesuai jadwal ini jam 9. Kalau dilihat tadi berbagai persiapan dalam ruang sidang sudah dipersiapkan juga oleh pihak dari Mahkamah Konstitusi, di mana memang kalau kita lihat sidang ini digelar di tengah-tengah pelaksanaan sidang sengketa pemilu presiden dan wakil presiden 2024, yang mana ini akan ada 5 laporan yang akan diputus hari ini oleh Mahkamah Konstitusi terhadap terlapor atas nama Anwar Usman, kemudian Saldi Isra dan juga Arif Hidayat. Dari 5 laporan yang dilaporkan terhadap 3 hakim tersebut, 3 laporan diantaranya adalah paling banyak dilakukan oleh mantan ketua MK yakni Anwar Usman. Namun kemudian Saldi Isra dan juga Arif Hidayat, ini masing-masing laporan, ini 1 laporan saja. Kemudian pemirsa, dari 3 laporan kita coba mengerucut di laporan yang menuju ke ataupun yang tertuju untuk Anwar Usman. Salah satu laporan yang diterima oleh MKMK yakni pernyataan Anwar Usman yang memberikan keterangan pers pada 7 November 2023 kemarin dan menyampaikan tanggapannya mengenai pencopotan dirinya dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi atas putusan batas usia Capres dan juga Cawapres pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah mulanya mengapa kemudian Mahkamah ataupun Ketua MK Anwar Usman ini kemudian diduga melakukan pelanggaran kode etik, karena banyak yang menilai bahwa sikap dari Anwar Usman ini memang sengaja ataupun membela salah satu cawapres yang maju dalam Pilpres 2024. Dan kemudian dari pelapor pun, dari Ziko Simanjuntak, pemirsa, dalam keterangannya dia menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anwar Usman pada 7 November 2024 kemarin ini mengatakan bahwa pencopotan dirinya atas dasar upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai sasaran dalam berbagai putusan MK, dan Anwar pun merasa dirinya telah difitnah. Nah, dari pelapor advokat Ziko Simanjuntak melaporkan sikap Anwar Usman yang mengatakan demikian. Ziko juga dan timnya melaporkan Anwar Usman atas sikap Anwar Usman atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK sebagai pengganti dirinya. Ini merupakan pengangkatan yang tidak sah. Menurut Ziko yang merupakan pelapor dalam hal ini mengatakan bahwa sikap dari Anwar Usman ini seharusnya tidak seperti demikian. Ini mereka menduga bahwa memang Anwar Usman ini melakukan pelanggaran kode etik. Nah, seperti yang terlihat di layar kaca Anda hari ini, pemirsa, pelapor Ziko Simanjuntak dan juga timnya ini sudah di dalam ruang sidang, dan memang masih belum sidang putusan hari ini masih belum dimulai. Dan sebelumnya pada 15 Maret 2024 lalu MKMK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebutuhan administratif dari laporan yang disampaikan. Sebentar lagi pemirsa kami akan menyaksikan bagaimana sidang putusan dari pembacaan putusan MKMK ini akan berlangsung.
sama-sama kita saksikan bersama. Ini akan sebentar lagi akan dimulai, dan selain sidang MK-MK ataupun sidang putusan dari MK-MK hari ini, di Gedung 1 MK ini juga akan digelar sengketa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang mana nantinya hari ini adalah 28 Maret 2024 sesuai di jadwal yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Hari ini akan ada penerima ataupun memberikan pihak terkait akan memberikan jawaban dari gugatan-gugatan yang akan diberikan, yang telah diberikan oleh pihak pemohon, baik dari paslon 01 dan juga paslon 03. Pastinya ini saling berkaitan antara sidang hari ini, karena memang sidang hari ini masih terkait dengan proses pemilu yang berlangsung selama 2024. Sementara demikian, Andi, karena memang kalau kami gambarkan dalam ruangan ini, sebentar lagi ini akan dimulai, sehingga kami pun tim media juga akan bersiap-siap. Dan memang kalau dibilang kalau di dalam ruang sidang ini tidak bisa memberikan, awak media tidak bisa memberikan live report secara sepenuhnya. Nantinya kami akan memberikan updatean lagi setelah sidang dikelar. Demikian, Andi, kembali ke Anda. Ya, Sega, menjadi pusat perhatian apa yang dilakukan atau sedang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini, karena pagi ini ada sidang kode etik MK-MK, sementara siang nanti juga ada sidang terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum yang tadinya hampir digelar di jadwal yang sama, sehingga sidang MK-MK ini akan dimajukan. Apa betul seperti itu? Apakah nantinya jadwal sidang dari PHPU ini akan mundur, Sega, karena adanya sidang kode etik ini? Ya, Andi dan juga pemirsa, kalau kami lihat memang sebenarnya sidang dari hari ini memang sudah sesuai jadwal, yaitu sidang MK-MK ini digelar jam 9 pagi, sedangkan untuk PHPU ini akan digelar pada jam 1 pada pukul 1 siang. Kalau dilihat dari jadwal yang sudah ditentukan, memang ini saling berkaitan. Ini sengaja dimajuin karena memang dari majelis ataupun dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi kemarin awalnya ini dijadwalkan jam 12, karena memang ini juga hari ini bersamaan dengan jadwal sidang PHPU ataupun perselisihan pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden. Maka memang benar hari ini sidang MK-MK ini digelar lebih awal, sehingga nantinya ini tidak akan bertabrakan dengan sidang PHPU yang digelar di Gedung 1. Karena memang kalau dilihat ini lokasi ataupun tempat sidang yang berlangsung ini berbeda, di mana yang sidang MK-MK ini digelar di Gedung 1, di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, kemudian sedangkan di Gedung 1-nya nanti di Mahkamah Konstitusi ini akan berlanjut sidang perkara ataupun perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mungkin sebentar lagi ini sidangnya akan dimulai. Andi, kembali ke Anda di studio. Baik, Sega, itu artinya antara sidang kode etik MK-MK ini dan sidang perselisihan PHPU Pilpres 2024 nanti tidak akan saling mengganggu jadwalnya, begitu. Dan kalau kita lihat bahwa ada 5 laporan yang masuk untuk sidang kode etik ini, Sega, apakah 5 laporan itu berasal dari pelapor yang berbeda-beda, tidak hanya dari SIKO? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang sejauh ini, Andi, bahwa sejauh ini laporan yang diterima oleh MK-MK adalah laporan dari pelapor Ziko Simanjuntak dan juga timnya. Adapun memang kalau kita lihat di antara 5 laporan ini adalah 3 laporan diantaranya adalah lebih banyak tertuju kepada mantan Ketua MK yakni Anwar Usman, yang mana dari laporan Ziko Simanjuntak dan juga timnya mengatakan bahwa mereka melaporkan sikap Anwar Usman atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK pengganti dirinya ini merupakan pengangkatan yang tidak sah. Dan kemudian Anwar Usman juga
pada saat memberikan keterangan pers, ini Anwar Usman sempat memberikan tanggapan bahwa penjemputan dirinya atas dasar upaya politisasi dan bahkan menilai bahwa penjemputan dirinya ini dasar politisasi dan menjadikan dirinya sebagai sasaran dalam berbagai putusan MK. Anwar Usman pun merasa dirinya dalam hal ini merasa difitnah. Sejauh ini laporan yang diterima MK seperti demikian, Andi Kurniawan, dan sebentar lagi ini Anda bisa melihat di layar kaca Anda, sidang sudah dimulai. Kita bisa sama-sama menyaksikan tepat pada pukul 9. Baik, terima kasih laporan Prita Segal langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, dan langsung saja kita ikuti pemirsa sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi oleh MK. Sebelum kami mengucapkan